huruf yang ketiga fi'il tersebut berharokat fathah, maka harokat hamzah wasol yang tidak ada harokatnya ini harokatnya kasroh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, berkah dan karunia Allah yang begitu banyak kepada kita, yang tidak henti-hentinya kepada kita. Maka ini sudah selayaknya kita syukuri, kita memujinya, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, metode Asy-Syafi'i, cara praktis baca Al-Quran. Kita sudah sampai pada pelajaran mengenal bacaan alif lam, baik itu Al-Qamariyah maupun Asy-Syamsiyah, yang mana sebenarnya ini inti pelajarannya, inti pembahasannya adalah pada hamzah wasol itu sendiri. Ya. Adapun Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah sudah ditentukan hurufnya, huruf-huruf Al-Qamariyah apa saja, huruf-huruf Asy-Syamsiyah apa saja. Kemudian cara membacanya, hamzah wasol yang ada di awal yang tidak ada harokatnya itu kita baca A, ya, Al-Bab, Ar-Rahman, Al-Mal, Al-Hijr dan seterusnya. Kemudian yang menjadi titik berat bahasan adalah bagaimana cara kita mengetahui harokat dari hamzah wasol ini. Ketika kita memulai membaca dari hamzah wasol yang mana harokatnya memang tidak ada, bagaimana kita menentukan hamzah wasol tersebut dibaca fathah, dibaca kasroh, dibaca dhammah, sedangkan harokatnya tidak ada. Itu yang perlu kita pelajari sedikit dari pembahasan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah ini, atau lebih tepatnya pembahasan mengenai hamzah wasol. Baik, untuk pertemuan yang lalu kita sudah bisa menentukan bahwa ketika hamzah wasol tersebut, ya, setelahnya ada lam atau kita katakan alif lam baik itu Al-Qamariyah maupun Asy-Syamsiyah, maka sudah bisa kita pastikan hamzah wasol tersebut berharokat fathah. Jadi kita baca A semuanya. Ya, Al-Bab, Ad-Din, Al-Lail dan seterusnya. Karena di dalam bahasa Arab ini dinamakan dengan isim, ya, atau kata benda. Harokatnya fathah. Walaupun ada kata benda yang memang dia harokatnya kasroh, ya, kata benda yang memang harokatnya kasroh, misalkan ibnun, imro'atun dan seterusnya. Tapi ini sedikit, ya, dan bisa dicek kembali video sebelumnya apa-apa saja lafadznya, kemudian di jenis yang kedua apa saja juga lafadznya. Artinya alif lam, ya, kebanyakannya atau bahkan sebagian besar ini kita baca A. Oh ya, kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang mana hamzah wasol tersebut tidak ada lamnya, artinya bukan alif lam. Atau bisa kita katakan bahwa hamzah wasol tersebut berada pada isim, berada pada fi'il, berada pada kata kerja. Baik, untuk yang ada di kata kerja, maka kata kerja tersebut adalah kata kerja yang fi'il mudhari. Fi'il madhi, ya. Kata kerja tersebut adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, ya. Fi'il madhi, kata kerja yang terdapat hamzah wasol di sana sebenarnya dibagi lagi. Ada kata kerja yang memang kata kerja, artinya ya bukan kata kerja perintah atau kata kerja larangan dan yang seterusnya. Ada juga yang kata kerja perintah, dibagi menjadi dua. Kata kerja yang ada hamzah wasolnya, yang nggak ada harokatnya, ini dibagi menjadi dua,
yaitu ada yang fi'il saja dan ada yang fi'il amr. Dan kemudian untuk fi'il saja ini dibagi lagi menjadi dua, fi'il yang terdiri dari 5 huruf dan fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Fi'il khumasi dan fi'il sudasi. Kemudian untuk kata kerja perintah, fi'il amr ini dibagi menjadi 3. Ya, fi'il sulasi, fi'il amr sulasi, fi'il amr khumasi dan fi'il amr sudasi. Ya, kata kerja tersebut terdiri dari 3 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Kita tidak mempelajari terlalu detail seperti itu, tapi kita ringkas saja. Intinya adalah untuk menentukan harokat dari hamzah wasol tersebut, maka kita cukup melihat huruf ketiga dari kata kerja tersebut. Ya, huruf ketiga dari kata kerja tersebut. Apakah harokat hamzah wasolnya ini fathah, apakah kasroh, apakah dhammah? Kita lihat di huruf yang ketiga dari kata kerja tersebut. Baik itu kata kerja biasa maupun kata kerja perintah. Baik itu yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf maupun yang 6 huruf. Semuanya kita cuma perlu melihat huruf yang ketiga dari kata kerja tersebut. Selesai. Ya, sampai di situ selesai. Kita bisa menentukan harokat dari hamzah wasol tersebut. Baik, apabila huruf yang ketiga harokatnya dhammah, maka hamzah wasol tersebut bisa dipastikan. Tapi ini dhammah yang asli ya. Nanti ada pembahasan pengecualian. Ya, nanti di akhir kita sampaikan. Apabila huruf ketiga dari kata kerja tersebut adalah dhammah, maka bisa dipastikan hamzah wasolnya berharokat dhammah juga. Contohnya, di sini ada hamzah wasol. Biasanya ada ro susot. Ini bukan dhammah ya, tapi bentuknya bukan seperti ini juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau ini fi'il amr ya. Fi'il amr. Baik, afwan, ini sukun. Kita katakan bahwa kita melihat huruf ketiga dari fi'il ini. Huruf ketiganya ternyata dhammah. Berarti hamzah wasol ini kita harokati dhammah juga, mengikuti huruf ketiga dari kata kerja ini. Jadi kita membacanya apa? Urkud. Ya, urkud. Bukan irkut, bukan arkut. Ya, tapi dhammah. Kita baca dhammah karena mengikuti pada harokat ketiga dari kata kerja ini. Semua kata kerja yang huruf ketiganya dhammah, maka kita baca dhammah juga hamzah wasolnya ini. Jadi kita baca urkud birijlik. Ya, di surah Shad kalau tidak salah. Urkud. Atau contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Misalkan kita berhenti di situ. Nafas kita habis. Kemudian kita mau ibtidak dari, kalau disebutkan sudah ketahuan harokat hamzah wasolnya. Kita tulis saja ya. Kita tulis ayatnya. Ya. Afwan. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Betul. Afwan.
khalaqakum min nafs khalaqakum ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat lengkapnya. Kemudian misalkan kita nafasnya habis di sini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum misalkan. Nafas kita habis di situ. Kemudian kita mau ibtidak dari sini. Ya. Ini bagaimana kita membaca hamzah wasol yang tidak ada harokatnya ini. Apakah i'budu, apakah a'budu, apakah u'budu. Kaidah kita yang pertama kita sebutkan tadi, kita lihat huruf yang ketiga. Huruf ke-1, kedua, ketiga. Huruf ketiganya apa? Dhammah. Berarti kita membacanya mengikuti huruf yang ketiga. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masalah pertama selesai. Huruf ketiganya dhammah, kita baca dhammah juga. Baik, bagaimana kalau huruf yang ketiganya kasroh? Untuk yang huruf ketiganya kasroh, maka kita baca kasroh juga. Atau secara umum, hamzah wasol yang tidak ada harokatnya ini harokatnya mengikuti huruf yang ketiga dari fiil tersebut. Ya, mengikuti harokat huruf ketiga dari fiil tersebut. Baik itu fiil amr maupun fiil biasa. Kecuali kalau dia berharokat fathah. Karena fiil karena kata kerja tidak ada yang fathah, maka ketika huruf yang ketiga fiil tersebut berharokat fathah, maka harokat hamzah wasol yang tidak ada harokatnya ini harokatnya kasroh juga. Ya. Jadi secara garis besar untuk fiil yang huruf ketiganya dhammah, hamzah wasolnya dhammah. Huruf ketiganya kasroh, hamzah wasolnya kasroh, harokatnya. Kemudian huruf ketiganya fathah, hamzah wasolnya harokatnya juga kasroh, tidak fathah. Contohnya kita sebutkan. Contohnya ada di sini. Ya, ini hamzah wasol tidak ada harokatnya. Asbir, usbir, atau isbir. Huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya? Kasroh. Berarti ini bacanya? Isbir. Mumtaz. Mudah sekali ya. Isbir. Atau contoh yang lain. Titik ya. Angkolaba, ungkolaba, atau ingkolaba. Tadi kaidahnya kalau dia huruf ketiganya fathah, huruf pertamanya tetap kasroh. Berarti dia ingkolaba. Tayyib. Artinya fi'il itu nggak ada yang fathah. Jadi ketika huruf ketiganya dhammah, hamzah wasolnya dhammah. Kasroh, kasroh. Fathah, kasroh juga. Begitu. Jadi mudah diingat. Insya Allah mudah diingat. Kemudian contoh yang lain. Azhab, uzhab, atau izhab. Izhab, mumtaz. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan hamzah wasol, kita melihat huruf ketiga dari kata tersebut. Dhammah, hamzah wasolnya dhammah. Kasroh, hamzah wasolnya kasroh. Fathah, hamzah wasolnya tetap kasroh. Selesai. Kecuali, ada pengecualian, satu pengecualian yang perlu untuk diingat.
Kecuali pada lafadz-lafadz berikut. Ya. Ada sekitar 5 lafadz. Ada lafadz, kita hapus. Ada lafadz iqdu. Ibnu. Ini ibnu yang kata kerja ya. Bukan ibnu yang yang isim, bukan. Ibnu kemudian ifdu. Imshu. Satu lagi Ana lupa ya. Ana lihat dulu catatannya. Baik, yang selanjutnya adalah imdu. Ya, untuk kata-kata ini imdu, iqdu, ibnu, imshu, dan itu ini ya untuk sudah kita sebutkan hamzah wasalnya ya. Hamzah wasalnya sudah kita sebutkan kasroh ya. Imdu, iqdu, ibnu, imshu, itu. Pertanyaannya adalah kenapa kasroh jadinya ya? Jadinya seperti itu. Kenapa kok kasroh? Padahal kata ketiga, huruf ketiga dhammah. Harusnya apa? Umdu dong ya. Uqdu, ubnu, umshu, dan utu. Tapi kenapa kita baca kasroh tadi? Ya, jawabannya adalah karena pada kata-kata ini huruf yang ketiga, dhammahnya ini bukan dhammah yang asli. Sudah kita sebutkan sedikit tadi di awal, dhammahnya ini bukan dhammah asli. Jadi sebenarnya dia bukan dhammah harokat awalnya. Nah, seperti itu. Makanya kita baca im. Kemudian untuk kata-kata ini tidak usah khawatir ya. Untuk kata-kata ini dia letaknya ada di tengah. Artinya kita kemungkinan untuk memulai atau ibtidak dari kata ini kemungkinannya kecil. Kecuali satu kata. Kecuali kata ini saja. Untuk kata ini kita mungkin 99% ibtidak memulai bacaan dari kata ini. Karena dia letaknya memang bukan di awal ayat. Tapi dia di tengah-tengah dan sebelum ini ada wakof. Ada wakof di sini ya. Berarti kita harus ibtidak di sini. Baik, kita bahas yang ini saja. Kenapa kok dia dibaca itu, dibaca kasroh padahal huruf yang ketiga yang dhammah? Jawabannya seperti ini. Awal katanya adalah seperti ini. Ini aslinya deh ya. Ini aslinya seperti ini. Ini di Al-Quran seperti ini. Kita tulis seperti ini. Itu. Tapi lebih tepatnya di surah yang ada ininya ituni ya. Ituni. Tulisannya ituni. Tapi kita tulis seperti ini saja. Ini awalnya itiyu ya. Jadi sudah kelihatan dari sini bahwa huruf ketiga dari kata ini aslinya memang dia kasroh. Sehingga kita semua membaca hamzah wasalnya yaitu kasroh. I'tiyu. Ini awalnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian harokat dhammah pada huruf ya ini digeser, dikasih harokat semua. Ya, i'tiyu. Harokat dhammah pada huruf ya ini digeser ke huruf yang sebelumnya. Jadinya berubah menjadi itu. Ya, itu.
tu, kemudian ya-nya berubah menjadi sukun, wawunya juga sukun. Berubah menjadi seperti ini. Kemudian karena ini sukun bertemu sukun tidak bisa, ya. Nggak bisa kebaca atau mungkin kita bisa kita katakan mubazir. Akhirnya dihilangkan salah satunya. Yang dihilangkan adalah apanya kira-kira? Jadinya seperti ini. Berarti yang dihilangkan? Ya-nya. Ya-nya kita hilangkan dan berubah menjadi ini. Ya, seperti itu saja. Kemudian ini masih belum selesai. Kita ke ayatnya dulu ya. Kita ke ayat yang ada lafadz ini ya. Yang ada lafadz ini ya. Ini tadi menjawab kenapa dia dibaca kasroh. Karena seperti ini kronologinya. Baik, untuk di ayat Al-Ahqaf ya. Ayat yang ketiga atau keempatan. Itu ada lafadz seperti ini. Di mana kita tulisnya? Di sini aman ya? Di sini nggak apa-apa ya? Oh ya. Bi kitabim. Ya, titik ya ini belum kita sampaikan apa cara baca ini. Bi kitabim min qabli hada. Min qabl, itu saja kita wakaf di sini. Baik, untuk yang ini mungkin sekitar 70% atau 75% orang membacanya u'tuni bi kitabim, begitu. Orang membacanya seperti itu. Santri-santri juga seringnya membaca seperti itu. Ketika baru mendapati yang seperti ini, kemudian dia membacanya seperti itu. U'tuni. Kenapa? Karena melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dhammah, berarti hamzah wasalnya dhammah. Ternyata cara bacanya tidak seperti itu. Kronologinya seperti ini, sehingga dia dibaca kasroh. Baik, kalau kita bacanya i'tuni bi kitabim, ini masih belum benar. Ya, masih belum benar. Kita baca i'tuni bi kitabim. Karena di sini ada kaidah. Apabila ada hamzah bertemu hamzah, ini orang Arab merasa bahwa hal tersebut akan menyusahkan pelafatan dia, menyusahkan lisan dia. Sehingga hal tersebut harus ada tashil namanya, harus ada peringanan. Ya, contohnya AA, ya, hamzah yang keduanya fathah saja, ini ada tashilnya. Ya, yang awalnya AA jamiu, dia baca A, ya, A yang kedua itu dibacanya samar-samar. Ini tujuannya untuk meringankan lisan dia. Nah, ini bagaimana keadaannya kalau hamzah yang keduanya sukun malahan, malah lebih menyakitkan lagi bagi lisan mereka. Sehingga yang seperti ini perlu untuk diringankan, dan cara meringankannya yaitu dengan mengganti hamzah yang kedua dengan mat, ya, menggantinya dengan mat. Jadi bagaimana cara bacanya kira-kira? Mengganti hamzah yang kedua dengan mat. Ituni, begitu cara membaca surah atau ayat di lafadz ini. Membaca ayat di surah ini. Surah Al-Ahqaf ya, di awal-awal. Jadi cara bacanya ituni, afwan. Tu-nya panjang ya. Afwan, di sini tu-nya panjang. Ya, seperti ini itu. Ya. Ya, cara bacanya ituni bi kitabim min qabl. Ya. Cara bacanya ituni. Jangan salah baca di ayat ini pada surah Al-Ahqaf. Khalas, ya. Untuk bagaimana cara membaca hamzah wasol pada fi'il sudah kita bahas semuanya. Intinya mengikuti huruf yang ketiga. Kalau dia huruf ketiganya dhammah, hamzah wasolnya dhammah, huruf ketiganya kasroh, hamzah wasolnya kasroh, huruf ketiganya fathah,
hamzah wasolnya kita baca kasroh juga. Kecuali pada 3 lafadz ini. Alasannya adalah karena harokat dhammah pada huruf yang ketiga bukan harokat asli. Begini dan cara bacanya seperti tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita ke latihan yang selanjutnya. Kita baca latihannya. Halaman 56. Latihan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Di situ ditulis latihan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Kira-kira benar apa tidak nih? Al-Syamsiyah. Kita kembali lagi, huruf shin adalah huruf Al-Qamariyah atau huruf Asy-Syamsiyah? Huruf shin di baliknya shin, Asy-Syamsiyah. Berarti cara bacanya gimana yang benar? Asy-Syamsiyah, bukan Al-Syamsiyah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi harus berhati-hati pada kepala shad ya, ra'su shad yang ada di atas hamzah wasol. Ini bukan dhammah, tapi ini tanda bahwa hamzah tersebut adalah hamzah wasol dan dia tidak dibaca tidak. Baik. Ini kenapa kita baca Ar-Rahman? Karena tasdid, betul. Hamzah wasolnya kenapa kita baca fathah? Enggak enggak Karena dia isim, karena dia kata benda, ya karena kata benda maka kita baca fathah. Kita lanjutkan. Malikin nas. Malikin nas. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Asati. Asati. Kurang. Asati. Asatirul awwalin. Mumtaz. Ta dia huruf itbaq yang mana ketika dia kasroh harus kita jaga itbakannya, ketebalannya. Saking tebalnya ketika kasroh pun juga masih nampak ketebalannya. Jangan sampai hilang. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, ini harus dihati-hati. Ya, buat penghafal Al-Quran mungkin yang sudah menjadi hafalan, bahwa naba'il itu hamzah. Ilnya itu hamzah, bukan ain. Ya. Ain ada di sebagian tempat saja. Di ainin itu ain, memang azim itu ain. Tapi kalau naba'il, hamzah. Anin naba'il azim. Baik. Was-samaa'i wat-tariqu. Was-samaa'i wat-tariqu. Riqo itu qafnya fathah. Sedangkan di sini posisinya sukun. Riqu. Was-samaa'i wat-tariqu. Taib ya, masih agak fathah ya. Kemarin sudah kita sampaikan mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan sampai ko, jangan sampai ku. Kalau ko dia fathah, kalau ku dia dhammah. Di antara keduanya gitu mudahnya ya. Riqu, riqu, riqu. Ini memang agak sedikit berbahaya. Artinya salah sedikit jadinya nanti ke dhammah.
Salah sedikit nanti jadinya ke fathah. Jadi di antara keduanya sangat samar sekali. Riqu, riqu, at-tariqu. Coba riqu. Na'am, mumtaz. Was-samaa'i wat-tariqo. Tayyib. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Tayyib. Nah, untuk alhaakumut takatsur, hamzah ini, hamzah yang ada di situ di awal lafadz, ini bukan hamzah wasol, tapi disebut dengan hamzah koto, ya, hamzah koto, atau ya mungkin bahasa mudahnya hamzah asli lah. Ya, artinya harokatnya memang harokat yang asli. Ya, tidak bisa dirubah-rubah juga harokatnya, ya. Selalu fathah. Ya. Bedanya terlihat jelas. Kalau hamzah wasol dia ada ro susot, ada kepala sod dan nggak ada harokatnya. Kalau hamzah koto dia hamzah koto, ya, dia ada harokatnya dan tidak ada ro susotnya, tidak ada kepala sodnya. Dan harokat ini harokat yang asli. Kita lanjutkan. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Subhi, jelaskan hak kecilnya. Was-subhi idza tanaffas. Mumtaz, masyaallah. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Itu ada yang lewat khoisum, ada yang lewat hidung. Zi'a itu lewat hidung, hati-hati jangan sampai hidung. Kemudian zi-nya dijelaskan. Wan nazi'ati gharqa. Ainnya jelaskan. Wan nazi'ati gharqa. Baik. Tapi nanya agak sedikit kepanjangan sedikit ya, tapi labas, hati-hati. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Syamsi. Wasyamsi waduhaha. Zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul kabir. Tipiskan lamnya, jangan zul. Zul. Zalikal fawzul kabir. Lumayan, tapi belum maksimal. Tapi masih bisa dimaksimalkan lagi ketipisannya. Untuk lafaz yang selanjutnya, hati-hati ya. Terkadang kita kebanyakan salah tuh yang kayak gini modelnya. Ada zal, kemudian ada waw, atau ada huruf-huruf yang lain yang memisahkan dengan huruf yang setelahnya. Sehingga kita memanjangkan zal ini. Zul, ya. Zul. Kenapa? Karena terjeda dengan huruf-huruf yang tidak ada harokatnya. Artinya kalau kayak gini posisinya, nggak usah diperhatikan huruf setelah dal ini. Langsung kita sukunkan ke huruf yang sukun yang setelahnya. Ya, langsung zul, seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan lebih banyak lagi huruf-huruf yang memisahkan antara zal dan lam sukun ini. Banyak sekali huruf-hurufnya. Dan itu yang mengganggu pandangan kita mungkin ya. Sehingga secara tidak sadar kita memanjangkan huruf zalnya. Baik. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Jid, ji. Dzul arsyil majid. Mumtaz. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Aywa. Wa asaral hayatad dunya. Wa atharal Tipiskan sanya, jangan so. Wa athar. Naam. Wa atharal hayatad
dunya. Wa ma adraka mat-tariqu. Wa ma adraka mat-tariqu. Kok itu ada fathah, kemudian ada hamzah sukun juga, double salahnya. Kemudian adraka, jangan ko, kemudian to, jangan terlalu banyak angin. Wa ma adraka mat-tariqu. Riqu. Wa ma adraka mat-tariqu. Jangan ko. Kayak kita nyebut apa ya? Om mungkin, o. Ya. Anda tuh terkadang kayak gini, supaya mudah untuk mengingat, kita ke lafadz Indonesia, ke kata-kata Indonesia yang dia dilafatkan dengan o. Ya. Om. Tapi ada sebagian yang lafadznya om juga sih. Tapi ya untuk memudahkan saja, untuk mengingat-ingat bahwa huruf to dan kof ini ke o. Riqu. Muhitu, seperti itu. Wa ma adraka mat-tariqu. Riqu? Riqu. Iya. Wa ma adraka mat-tariqu. Iya, mumtaz. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Naam. Was-samaa'i zatil buruj. Was-samaa'i zatil buruj. Afwan, hamzah sukunnya dihilangkan, jangan j tapi j. Was-samaa'i zatil buruj. Tayyib. Wal ardi datis sad'. Wal ardi zatis sad'. D-nya tidak panjang. Wal ardi zatis sad'. Tayyib. Liyakuna ar-rasula syahida. Liyakuna ar-rasula syahida. Rasulu. Liyakuna ar-rasulu syahida. Tayyib, untuk yang mau kita baca, ini harokatnya hamzah wasalnya apa kira-kira? Huruf ketiganya? Bukan, yang bawahnya, yang paling bawah? Oh ini. Kasrah. Kasrah. Karena huruf karena harokat pada dalnya kasrah. iya, harokat huruf ketiga kasrah. Dan juga ini surah yang sering kita baca ya. Tapi terkadang ada yang kebingungan ya, santri misalkan kayak gitu. Ngelihat ini, apa ini harokatnya? Terus setelah dibaca sampai akhir, oh ternyata surah Al-Fatihah. Begitu. Harokatnya kasrah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Qi. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, untuk hari ini kita menyelesaikan dan sekaligus juga kita selesaikan pelajaran yang ke-11 mengenai alif lam, al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Tapi bahasan yang lebih kita tekankan adalah bagaimana cara kita membaca hamzah wasal yang tidak ada harokatnya ketika kita memulai bacaan pada hamzah wasal tersebut. Sudah kita pelajari semuanya. Sebenarnya ada satu lagi mungkin pertemuan yang selanjutnya, yaitu bagaimana kondisinya ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal ini. Karena ini juga orang banyak keliru. Ya, kita bacanya biasa saja.
wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu, kata beliau. Kata sebagian orang, ya. Lahwan faddu. Padahal itu ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal yang mana harus dibaca lahwanin faddu. Tapi kalau di Al-Quran Indonesia insya Allah nggak masalah karena nun kecilnya itu ada ditulis di mushaf. Tapi kalau di Al-Quran Madinah, Al-Quran yang tidak ditulis nun kecilnya itu, maka kita rawan salah baca di tempat itu. Baik, mungkin kita pelajari di pertemuan selanjutnya tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa kita praktekkan di dalam bacaan kita dan kita lebih berhati-hati lagi dalam hal yang seperti ini. Jangan sampai kita salah dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.